Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Cerita horor kali ini sangat-sangat mengerikan. Dan ini terjadi di sebuah pabrik tentang seorang bibi yang berjualan nasi uduk dan gorengan. Seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak. Sebuah cerita misteri yang berjudul Satu pabrik geger gara-gara beli nasi uduk di tempat Bik Parmi. Kisah kali ini merupakan sebuah kisah tragis yang dialami oleh seorang penjajah gorengan di sekitar lokasi pabrik di daerah di ujung Keragilan. Seperti apa kisahnya? Yuk, langsung saja disimak. Sosok seorang ibu yang baik hati dan suka bercanda itu, dengan rela beliau memberikan waktu yang seharusnya telah tertidur lelap di tengah malam. Namun tidak bagi Bik Parmi, justru wanita setengah baya ini, setelah lelah seharian beraktivitas, pada tengah malam itu masih tetap terjaga demi mencari tambahan penghasilan untuk anak-anaknya di rumah dengan menjajakan gorengan bakwan dan nasi uduk ke dalam sebuah pabrik untuk anak-anak karyawan yang masuk shift malam. Hampir semua karyawan produksi tentunya sangat mengenali sosok Bik Parmi, dan bahkan tak jarang kedatangan beliau dinanti oleh beberapa langganannya. Karena atas jasa beliau, anak-anak yang hendak istirahat malam tak usah repot jauh-jauh mencari makan keluar pabrik. Namun, pada suatu malam yang naas, Bik Parmi mengalami kecelakaan yang sangat mengenaskan pada saat hendak menjajakan dagangannya ke dalam pabrik. Entah dikarenakan mengantuk atau melamun, Bik Parmi tiba-tiba menyeberang jalan tanpa lihat kiri dan kanan. Naas bagi beliau, dari arah kanan melintas sebuah kendaraan roda 4 dengan kecepatan tinggi menuju arah Serang, dan buah, isi bakul gorengan berhamburan di tengah jalan, meninggalkan Bik Parmi yang tergolek meradang maut tepat di depan gerbang pabrik yang hendak dimasukinya. Bik Parmi meninggal seketika di tempat kejadian dengan kepala pecah karena terlindas kendaraan tersebut. Namun pengendara yang malam itu menabrak Bik Parmi sungguh dengan tega meninggalkan jasadnya begitu saja. Karena kendaraan itu langsung tancap gas melarikan diri. Darah segar dari rengkahan kepala yang pecah membuat wajah Bik Parmi sulit untuk dikenali. Ya, darah dari seorang pekerja keras itu menggenang segar di tengah jalan raya yang beraspal. Malam itu di tempat kejadian perkara mendadak menjadi ramai. Beberapa warga dan security pabrik yang saat itu tengah piket ikut membantu petugas polisi jalan raya mengevakuasi jasad Bik Parmi yang kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah beberapa hari berlalu semenjak kejadian tragis kecelakaan yang sekaligus merenggut nyawa Bik Parmi, tiba pada pergantian shift malam berikutnya, terlihat seorang ibu-ibu datang memasuki areal pabrik dengan membawa bakul dagangan. Namun anehnya, ketika sosok itu memasuki pabrik, para security yang tengah standby di depan pos utama tak ada satupun yang bisa melihatnya. Singkat cerita, ketika anak-anak shift malam mulai beristirahat bergantian, seperti biasa mereka menjumpai sosok ibu-ibu yang tengah menjajakan gorengan bakwan dan nasi uduk di salah satu pintu gerbang gedung produksi. Tak ada yang aneh, banyak dari mereka membeli gorengan, bahkan memakan nasi uduk bungkusan ibu-ibu itu di tempat. Sebut saja 3 orang pemuda langganan yang sudah terbiasa membeli, Darmo, Warsito, dan Agung. Malam itu mereka baru masuk hari pertama shift malam, karena hari sebelumnya mereka bertiga libur. Seperti biasa, mereka membeli gorengan bakwan dan nasi uduk bungkusan dan makan di tempat itu. Bahkan sempat bercakap-cakap, kira-kira seperti ini. Bi, biasa, uduknya 2 bungkus, sama bakwannya 2, pakai sambal kacang ya. Bik Parmi hanya diam. Bi, kenapa? Kelihatannya lagi kurang sehat ya, Bi? Kok pucat amat ini malam? Bik Parmi hanya mengangguk saja. Agung, Darmo, Warsito asik saja mereka mengobrol di situ sambil memakan nasi uduk Bik Parmi sama gorengan bakwan yang masih hangat. Setelah selesai makan, lalu mereka bertiga kemudian membungkus untuk anak-anak yang ada di dalam. Setelah itu sambil hendak meninggalkan sosok Bik Parmi mereka berucap, "Biasa ya Bi, catat dulu. Nanti aku lunas, hehehe." Bik Parmi menjawab, "Iya mas, tapi jangan lupa ya, kasih tahu yang lain juga
hutangnya semua dibayar lunas nanti. Saat Bi Parmi berkata-kata seperti itu, anak-anak agak merasa janggal karena jarang sekali Bi Parmi berkata sangat serius sambil menegaskan agar akhir bulan hutang mereka untuk dibayar lunas. Karena biasanya juga paling bilang iya dan bahkan sering mengajak ngobrol atau setidaknya ketawa-ketawa. Namun justru malam itu sangat berbeda. Bi Parmi lebih banyak diam dan berucap pun terasa datar. Walau terasa aneh, Agung, Warsito, dan Darmo sama sekali tidak mengetahui kalau sebenarnya Bi Parmi sudah tiada. Dan memang juga benar adanya kalau Agung, Warsito, juga Darmo, dan beberapa anak di dalam masih ada sangkutan utang piutang pada Bi Parmi. Karena seperti biasa, namanya anak-anak pabrik yang langganan pada beliau, suka bayar di akhir bulan saat gajian. Singkat cerita, anak yang membawa bungkusan berkumpul di dalam, kemudian menyerahkan bungkusan pesanan yang lain. Di antara anak-anak yang di dalam, sebut saja Sutisna, dia bertanya heran pada Agung dan kawan-kawan, "Dapat gorengan sama nasi uduk dari mana nih? Lebay amat sih lu." "Ya dari siapa lagi kalau bukan Bi Parmi?" jawab Agung. "Hah? Yang bener kamu, Gung. Biasa aja kali, pakai acara kaget segala, tinggal makan aja juga." "Bukan gitu, kalian gak tahu ya? Bi Parmi kan udah meninggal kecelakaan kemarin." Mendadak semua anak-anak di dalam pada diam, gak percaya pada apa yang dikatakan Tisna barusan. Namun mau berkata tidak percaya juga bingung, karena Tisna tinggal satu desa dengan Bi Parmi. Bahkan Tisna meyakinkan bahwa sebelum berangkat kerja, barusan saja ikut acara tahlil kedua harinya di rumah almarhumah. Agung, Warsito, dan Darmo yang baru saja berjumpa dengan sosok Bi Parmi, bahkan memakan dagangannya. Akhirnya mata mereka bertiga tertuju pada bungkusan yang masih utuh di dalam sebuah kantong kresek hitam. Darmo dengan pelan-pelan membuka isi kantong kresek itu, dan di dalamnya memang mereka tidak salah lihat, tetap berisi bakwan dan nasi uduk. Namun yang tadi mereka rasakan masih hangat dan nikmat, kini berganti menjadi bakwan dan nasi uduk yang kotor dengan tanah, dingin, dan sudah berbau basi. Begitupun di malam berikutnya, setelah anak-anak yang masuk malam mengetahui kalau sosok hantu dari Bi Parmi yang masih penasaran menteror di area pabrik. Gak sedikit anak-anak yang dinampakin sosok Bi Parmi pada lari kocar-kacir ketakutan. Bahkan ada salah satu anak karyawan yang pingsan di tempat karena melihat sosok Bi Parmi tengah melayang memegang bakul. Lalu seketika berhenti di hadapannya dan menawarkan dagangannya dengan kondisi wajah yang hancur. Ya, sosok Bi Parmi ini membuat heboh para pekerja malam. Keesokannya sepulang kerja, Agung, Warsito, dan Darmo akhirnya mereka berinisiatif mengumpulkan sumbangan ala kadarnya dan menanyai hampir semua grup SIP siapa saja yang masih berhutang pada Bi Parmi. Setelah berkumpul, mereka konvoi menuju desa untuk melayat berbelasungkawa dan menyerahkan sejumlah uang ala kadarnya kepada keluarga yang ditinggalkan, serta menyerahkan uang hutang anak-anak beserta nama dan rinciannya. Semenjak saat itu, karyawan yang berhutang dibayarkan lunas pada keluarga Bi Parmi. Sosok Bi Parmi anehnya tak lagi ada muncul di lokasi pabrik setelah itu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan terus cerita-cerita terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.